Voli Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga puasa kita berjalan lancar dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ini sudah ada pengumuman resmi dari Kovo mengenai para pemain voli, tidak hanya pemain voli Indonesia, tapi juga negara lain di Asia yang memasukkan draft untuk bisa bertanding atau berlaga di Liga Korea Selatan atau V-League pada musim baru nanti. Kita bisa melihat bahwa para pemain voli Indonesia seperti Doni Haryono, Rifanur Mulki, Luffy Febrianugraha, Nizar Zulfikar, dan lain sebagainya, itu ternyata memasukkan draft dan hal itu merupakan syarat bagi mereka untuk bisa bertanding atau berlaga di V-League sekaligus untuk mengikuti jejak Megawati Angestri Pertiwi agar bisa bermain di Liga Voli Korea Selatan. Sebelum nanti saya akan membahas mengenai bagaimana peluang para pemain voli Indonesia dan juga siapa saja pemain voli Indonesia yang memasukkan draft, kita akan membahas sedikit atau mengupas mengenai draft Kovo itu sendiri. Jadi Kovo itu sudah membuka pendaftaran pada tanggal 15 Januari dan pendaftaran itu ditutup pada tanggal 13 Februari tahun 2025 kemarin. Secara keseluruhan ada para pemain voli putra dan putri. Untuk sektor putra sendiri itu ada 100 pemain dari 19 negara, sedangkan untuk sektor putri itu ada 43 pemain dari 10 negara yang memasukkan draft agar mereka bisa bertanding atau berlaga di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada musim baru nanti. Untuk prosesnya sendiri pada tahun ini memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu kita ketahui bahwa Kovo itu melakukan atau menyelenggarakan tryout untuk para pemain, sedangkan untuk di tahun ini pendaftaran itu dilakukan secara online. Jadi para pemain dan juga para agensi yang menaungi pemain itu hanya perlu mengirimkan dokumen dan juga persyaratan lainnya secara online. Salah satunya adalah tentang video dari permainan yang dilakukan oleh pemain yang akan dimasukkan ke dalam draft Kovo untuk bertanding di V-League pada tahun ini. Secara keseluruhan itu ada 54 pemain yang berposisi sebagai outside hitter dengan perincian adalah 35 pemain di sektor putra dan juga 19 pemain untuk sektor putri. Sementara itu untuk opposite hitter itu jumlahnya adalah 36, rinciannya adalah 29 sektor putra dan 7 pemain voli putri di posisi opposite hitter. Sedangkan untuk middle blocker sendiri ada 31 pemain yang memasukkan draft ke Kovo dengan rinciannya adalah 20 pemain sektor putra dan 11 pemain putri yang memasukkan draft ke Kovo. Sementara itu untuk setter itu ada 18 dengan perincian adalah 13 setter putra dan 5 setter putri. Sedangkan untuk libero yang memasukkan draft ke Kovo untuk bisa bertanding di V-League atau Liga Voli Korea Selatan pada musim ini itu ada 4, rinciannya adalah 3 libero putra dan 1 libero putri. Untuk negara yang mengirimkan pemain volinya paling banyak itu adalah Iran dengan 45 pemain, kemudian disusul Australia yang mengirimkan 11 pemain, sementara itu Indonesia itu mengirimkan 9 pemain untuk sektor putra, sedangkan di posisi selanjutnya itu adalah Kazakhstan yang mengirimkan 8 pemain, sedangkan untuk Pakistan itu mengirimkan 4 pemain putra yang memasukkan draft ke Kovo untuk bertanding atau berlaga atau berkompetisi di V-League atau Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Sedangkan untuk sektor putri sendiri itu yang paling banyak adalah Jepang yang mengirimkan 10 pemain, sedangkan di bawah Jepang itu ada Iran dan juga Thailand yang mengirimkan sama-sama 6 pemain putri untuk memasukkan draft ke Kovo di tahun 2025 ini. Di bawah Iran dan Thailand itu ada Australia dan juga Mongolia yang sama-sama mengirimkan 5 pemain voli putri untuk bertanding atau untuk memasukkan draft ke Kovo pada tahun 2025 ini. Dan di bawah Australia dan Mongolia ada Filipina yang mengirimkan 4 pemain, sedangkan Indonesia itu hanya 1 pemain yaitu Yola Yuliana yang di musim kemarin itu bermain di Liga Jepang bersama Tokyo Sunbeams. Untuk pengumumannya sendiri itu nanti akan dilakukan di Hotel Mayfield pada tanggal 11 April tahun 2025 nanti. Itu artinya kita masih menunggu cukup lama untuk menyaksikan siapa saja pemain yang akan masuk ke Liga Voli Korea Selatan pada musim ini, termasuk peluang bagi para pemain voli Indonesia untuk bisa mengikuti jejak Megawati Angestri Pertiwi atau Megatron untuk merasakan ketatnya persaingan di V-League atau Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Para pemain yang terpilih itu nanti akan bergabung mulai tanggal 1 Juli tahun 2025 dan kontrak mereka itu akan selesai pada tanggal 31 Mei tahun 2026 mendatang. Di dalam pengumuman resminya
Kovo itu juga mencantumkan besaran atau nominal gaji yang akan didapatkan oleh para pemain terpilih setelah mereka nantinya akan dikontrak oleh klub yang bertanding di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Untuk gaji para pemain yang menjalani tahun pertama di V-League itu adalah untuk sektor putra itu nominalnya mencapai 100.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk pemain putri yang menjalani tahun pertama di V-League itu gajinya itu atau kontraknya itu mencapai 120.000 dolar Amerika Serikat. Nilainya itu meningkat ketika atau untuk para pemain yang menjalani tahun kedua di V-League atau di Liga Voli Korea Selatan. Jadi untuk tahun kedua untuk pemain sektor putra itu gajinya atau kontraknya itu mencapai angka 120.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk sektor putri, untuk pemain putri yang menjalani tahun kedua di V-League itu nilai kontraknya atau gajinya itu mencapai angka 150.000 dolar Amerika Serikat. Ada beberapa pemain yang baru kali ini memasukkan draft ke Kovo. Untuk sektor putri sendiri itu ada Haruyo Shimamura, yang mana kita ketahui bahwa Haruyo ini merupakan middle blocker terbaik di kejuaraan dunia tahun 2024 yang lalu. Selain itu juga ada Emma Barton yang merupakan top skor di timnas Australia pada tahun 2022. Dan juga ada Yola Juliana. Yola Juliana ini penampilannya sangat kita nantikan. Syukur-syukur kalau dirinya itu benar-benar bisa untuk menembus atau bisa untuk direkrut atau dikontrak oleh sebuah tim yang bertanding atau berlaga di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada musim ini. Selain itu juga ada setter timnas Iran yaitu Nejin Silitar yang juga untuk pertama kalinya memasukkan draft ke Kovo agar dirinya itu bisa bertanding di V-League pada tahun 2025 ini. Kita akan membahas mengenai para pemain sektor putra dan juga sektor putri yang akhirnya memasukkan draft ke Kovo. Jadi untuk sektor putra sendiri itu ada 9 pemain seperti Diyul Fikri, kemudian Agil Angga, kemudian juga Rifanur Mulki, kemudian ada Nizar Zulfikar, selain itu juga ada Sandi Akbar, Doni Haryono, kemudian Fahri Septian, kemudian juga ada Luffy Febrianugra dan juga ada Farhan Halim. Ada 2 kejutan atau 2 pemain yang membuat kejutan di draft Kovo tahun ini. Yang pertama adalah Farhan Halim dan juga ada Dawuda. Kita ketahui bahwa Farhan Halim itu sebelumnya itu tidak memasukkan draft untuk bermain di Liga Voli Korea Selatan, tapi ternyata seiring berjalannya waktu pemain Jakarta Bayangkara Presisi dan juga pemain timnas Indonesia itu ternyata memasukkan draft. Situasi dari Farhan Halim itu hampir mirip dengan Diyul Fikri, yang mana kita ketahui pada awalnya Diyul Fikri itu dikabarkan tidak memasukkan draft, tapi akhirnya Aspagensi itu akhirnya mengumumkan bahwa Diyul Fikri yang merupakan setter timnas Indonesia dan juga setter Jakarta Lavani di Proliga 2025 ini akhirnya memasukkan draft ke Kovo. Sementara itu Dawuda ini juga merupakan kejutan, karena pada awalnya Dawuda itu yang membela Garuda Jaya di Proliga tahun 2025 disebut-sebut sudah memasukkan draft ke Kovo agar dirinya itu bisa bermain atau bertanding di Liga Voli Korea Selatan. Tapi ternyata berdasarkan pengumuman dari Kovo, Dawuda itu tidak masuk dari 9 pemain sektor putra di Indonesia yang memasukkan draft. Ada banyak analisis dan juga ada banyak prediksi kenapa Dawuda akhirnya tidak memasukkan draft ke Kovo. Salah satunya adalah karena Dawuda itu harus menjalani persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia, yang mana kita ketahui Indonesia akan tampil di kejuaraan dunia Under 21. Selain itu dengan jadwal yang cukup padat, tentu saja Dawuda itu menurut para volley-mania, menurut para penggemar volley Indonesia itu harus menjalani TC Timnas Under 21 agar nantinya dirinya itu bisa membantu Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia. Dengan masuknya 9 pemain sektor putra, ada banyak harapan dari para volley-mania, ada banyak prediksi dari para penggemar volley Indonesia mengenai siapa saja pemain sektor putra yang memiliki peluang besar atau memiliki kesempatan sangat tinggi untuk bisa direkrut atau dikontrak oleh klub yang bertanding atau berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Salah satunya adalah Rifanur Mulki. Ini merupakan prediksi yang masuk akal karena kita ketahui Rifanur Mulki bisa disebut sebagai opposite hitter terbaik di Indonesia pada saat ini, dan juga pengalamannya di dunia internasional itu juga cukup panjang. Di tahun ini saja, di musim ini, Rifanur Mulki itu juga masih membela Wolfsburg Nagoya yang bertanding di Liga Jepang. Selain itu di musim sebelumnya dirinya juga pernah merasakan ketatnya persaingan di Liga Jepang. Tidak hanya Rifanur Mulki, pemain lain yang disebut-sebut memiliki kesempatan sangat besar adalah Doni Haryono. Kita ketahui Doni Haryono
di tahun ini atau di musim ini membela Panji atau membela klub Thailand yang namanya adalah Nakhon Ratchasima, dan dirinya berhasil membawa Nakhon Ratchasima melaju ke final Liga Thailand. Nama lain yang juga disebut memiliki peluang sangat besar adalah Farhan Halim, yang mana kita ketahui jam terbangnya di dunia internasional itu juga sangat tinggi. Selain itu juga ada Luffy Febrianugraha yang di musim ini berhasil membawa Bodyguard Headquarters menjadi juara di Liga Kamboja. Tentu saja kita berharap semakin banyak pemain voli Indonesia yang akhirnya akan bertanding atau berlaga di Liga Voli Korea Selatan atau V-League, karena tentu saja hal itu akan semakin menambah kemampuan mereka, akan mempertebal jam terbang mereka, dan juga akan mengasah mental mereka, dan itu akan berguna untuk atau ketika mereka membela timnas Indonesia. Di sektor putri, satu-satunya harapan itu bertumbuh kepada Yola Yuliana, yang tentu saja sangat kita harapkan agar dirinya bisa direkrut menjadi pemain untuk sebuah klub yang bertanding di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada musim ini, sekaligus mengikuti jejak Megawati Hangestri Pertiwi. Kita ketahui di edisi saya sebelumnya saya sudah membuat video bahwa masa depan Megawati Hangestri Pertiwi di Red Spark itu menjadi tanda tanya besar, karena ada banyak rumor yang menyebutkan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi itu berpeluang keluar dari Red Spark, dan juga dirinya dikabarkan sedang diincar oleh klub yang bermain atau berlaga di Liga Turki dan juga di Liga Jepang, dan juga klub yang bermain di Liga Indonesia. Sayangnya ternyata ada banyak haters yang meragukan Yola Yuliana, dan ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan, ucapan-ucapan dari haters itu, karena kita ketahui bahwa Yola Yuliana masih bisa disebut sebagai salah satu middle blocker terbaik yang ada di Indonesia. Jadi dari berbagai komentar yang ada di media sosial, banyak haters yang meragukan Yola Yuliana akan bisa direkrut atau dikontrak oleh sebuah klub yang bermain atau berlaga di V-League pada musim ini. Selain itu juga ada banyak haters atau pembenci yang justru menjatuhkan mental Yola Yuliana, dan ini tentu saja sangat disayangkan, karena kalau kita sebagai fan atau sebagai volley-mania tentu saja kita harus memberikan dukungan kepada Yola Yuliana agar dirinya itu bisa direkrut oleh klub yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang para pemain voli Indonesia untuk bisa bermain di Liga Voli Korea Selatan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan semakin banyak pemain voli Indonesia yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Jangan lupa doakan timnas Indonesia agar berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.